Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusniati dari jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan membawakan materi mengenai filsafat Pancasila. Nah, yang akan saya jelaskan pertama yaitu tentang pengertian filsafat Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan filsafat Pancasila? Jadi filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai filsafat ialah perluasan keunggulan dari awal sebagai dasar atau ideologi yang telah merambah ke dalam produk filsafat. Nah, Pancasila sebagai suatu produk filsafat berarti digunakan sebagai suatu pandangan hidup dalam prakteknya. Hal ini berarti filsafat Pancasila memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap, tingkah laku, dan juga perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Nah, kemudian Pancasila sebagai filsafat juga berarti bahwa Pancasila memuat pandangan, nilai, dan pikiran yang dapat menjadi isi dan substansi dari pembentukan ideologi Pancasila. Alasan untuk pernyataan ini adalah bahwa Pancasila memang memiliki sistem nilai yang berasal dari penggalian dan pengejawantahan dari nilai kebudayaan Indonesia yang mendasar sepanjang sejarah, yang berasal dari unsur budaya eksternal yang sesuai untuk menyatu dengan budaya bangsa Indonesia. Nah, hal ini kemudian ditangkap sebagai sebuah dari perenungan yang mendalam dari jiwa oleh para tokoh pendiri bangsa, yang merupakan sebagai prinsip dasar filsafat dan untuk merumuskan dalam sistem dasar negara yang berdiri di atas negara Republik Indonesia. Nah, pertanyaan di atas dasar, apakah negara Indonesia didirikan? Nah, menjadi awalan yang sangat mendasar dalam perumusan Pancasila ketika mereka pertama kali bersidang di lembaga PPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi filsafat Pancasila. Nah, berikut di bawah ini yang akan saya jelaskan mengenai fungsi filsafat Pancasila, yaitu fungsi yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, setiap bangsa di dunia memiliki jiwanya sendiri. Hal ini disebut dengan istilah Volksgeist, yang berarti jiwa bangsa atau jiwa rakyat bagi bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peranan penting dalam kehidupan Indonesia dalam semangat Pancasila sejak kelahirannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian fungsi yang kedua sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai kepribadian bangsa Indonesia, donor yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dan menjadi ciri pembeda bangsa kita di tengah bangsa lain di dunia. Nah, dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai kepribadian bangsa juga dimanifestasikan sebagai identitas nasional melalui perilaku dan sikap spiritual, sehingga ciri khas bangsa ini datang dalam bentuk kepribadian Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai sumber dari semua sumber hukum. Nah, Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Nah, dengan kata lain, sikap standar hukum di Indonesia harus sesuai dan diperoleh di Pancasila. Nah, tidak hanya itu, semua warga negara Indonesia harus mematuhinya. Tidak boleh ada hukum dan peraturan mengenai Pancasila. Kemudian, masing-masing dari sila yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai nilai dasar. Nah, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau keterangan tentang sila Pancasila. Kemudian, hal ini sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam pembukaan Konstitusi 1945 ayat 4 yang menunjukkan bahwa posisi Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar, kerangka, dan pedoman untuk Indonesia dan tata tertib hukum di Indonesia yang pada dasarnya terkandung dalam prinsip spiritual Pancasila. Nah, dengan demikian Pancasila berfungsi sebagai prinsip mutlak untuk susunan mutlak hukum
di Indonesia yang akhirnya diimplementasikan dalam semua aspek pemerintahan Indonesia. Nah, oleh karena itu, Pancasila memiliki posisi sebagai sumber dari semua sumber daya hukum. Nah, Pancasila adalah sama dengan nilainya yang ditangkap sebagai sumber dasar hukum, berfungsi sebagai wadah yang fleksibel untuk mengembangkan berbagai pengertian positif dan dasar ketentuan yang menolak ketidakpatuhan terhadap Pancasila, seperti ateisme, kolonialisme, kediktatorisme, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, tidak hanya itu, filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dari instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian hal ini ditafsirkan bahwa Pancasila merupakan pedoman perilaku dan presuputing norma yang berlaku di masyarakat. Segala bentuk idealisme dan moral bangsa Indonesia dan budaya harus bersumber dari Pancasila. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Nah, disebutkan bahwa idealisme bangsa harus dibawa ke Pancasila. Hal ini dapat disimpulkan dari pembukaan Konstitusi 1945 yang secara jelas berisi Pancasila, yang merupakan tujuan dan ideal bangsa Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian berikutnya, menjadi falsafah hidup bangsa. Nah, dengan kata lain, filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini mungkin dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Kemudian berikutnya, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, telah disebutkan bahwa fungsi Pancasila merupakan salah satu dari semua sumber hukum. Maka Pancasila juga berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Nah, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasarkan pada Pancasila. Nah, Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dan lahir dari cara hidup Indonesia. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara melalui perjanjian, penelitian, dan investigasi berlangsung di pertemuan BPUPKI. Nah, dalam pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 disebutkan betapa pentingnya keberadaan suatu instrumen persatuan bangsa. Nah, kemudian selain itu ada juga kontribusi dari para pendiri bangsa lain seperti Muhammad Yamin, Ki Hadi Bagus Kusuma, dan orang lain yang juga ingin mempertahankan filsafat dasar negara yang akhirnya membantah filsafat dasar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila. Kemudian seperti perjanjian luhur bangsa Indonesia, setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia masih belum memiliki hukum dasar secara tertulis. Oleh karena itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengukuhkan pembukaan dan lambang Konstitusi 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, orang dapat melihat bahwa Pancasila adalah hasil dari kesepakatan antara PPKI yang merupakan wakil rakyat dengan masyarakat agar selalu membela Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, memberi hakikat kehidupan bernegara. Nah, filsafat Pancasila juga memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar seperti sifat kehidupan negara. Nah, dengan sifat Pancasila kita dapat mengetahui bahwa sifat kehidupan pedesaan adalah semua aspek yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan sosial dan kelangsungan hidup bernegara. Sebagai contoh, pengaturan politik, bentuk pemerintahan, pengaturan ekonomi negara, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, memberi substansi tentang hakikat negara, ide negara, dan tujuan bernegara. Nah, dengan sifat Pancasila, filsafat Pancasila, kita juga dapat menemukan kebenaran yang penting tentang sifat negara, gagasan negara, dan tujuan negara kita. Hal ini disebabkan oleh substansi yang memiliki keberadaan universal bagi bangsa Indonesia selama berabad-abad, baik pertama, sekarang, dan di masa yang akan datang.
Nah, kemudian selanjutnya menjadi perangkat ilmu kenegaraan. Nah, fungsi filsafat Pancasila adalah perangkat ilmu pengetahuan yang berbeda, khususnya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kehidupan negara. Nah, hal ini dapat tercermin dalam berbagai contoh Pancasila sebagai pengetahuan ilmiah yang dikemukakan setiap harinya. Fungsi Pancasila sebagai instrumen ilmu pengetahuan ini akan terlihat jelas jika pemerintah negara secara teratur dipimpin seperti kehidupan negara seharusnya. Nah, kemudian tujuan dari filsafat Pancasila. Tujuan yang pertama, untuk menciptakan bangsa yang religius dan patuh kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, menjadi bangsa yang menjaga keadilan baik secara sosial maupun ekonomi. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi bangsa yang menghormati hak asasi manusia untuk dapat berada dalam kaitannya hak asasi manusia dengan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang keempat, untuk menciptakan sebuah bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu menjadi negara nasionalis dan cinta tanah air Indonesia. Nah, contoh filsafat Pancasila yang pertama, menjaga toleransi. Nah, secara singkat bahwa salah satu karakteristik filsafat Pancasila adalah monodualistik dan monopluralistik. Kemudian contoh selanjutnya yaitu menjaga kerukunan umat beragama. Nah, sebagai warga Indonesia berkewajiban untuk mengikuti ajaran agama yang dapat dipercaya. Kemudian contoh selanjutnya yaitu penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai ketuhanan. Kemudian selanjutnya juga mentaati dan mematuhi peraturan yang berlaku, memihak dan membela negara. Kemudian tidak membuat perpecahan antar kelompok yang mengakui persamaan derajat, menegakkan keadilan dan menegakkan demokrasi. Nah, sampai di situ materi yang saya jelaskan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.